Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang notasi sigma ya dan penggunaan dari notasi sigma. Rekan-rekan sekalian pasti sudah pernah mempelajari tentang notasi sigma ya. Oke, dari simbolnya sendiri sudah tahu ya. Jadi simbol dari notasi sigma itu adalah tanda E ya, tanda E seperti tanda E seperti ini ya. Seperti tanda E seperti ini menandakan suatu apa? Jumlah ya, jumlah ya. Jumlah dan subskripsi I1 sampai dengan N yang menunjukkan harga-harga yang dijumlahkan. Nah, di sini definisi dari sigma itu adalah jika kita punya angka-angka X1, X2, X3 sampai Xn, maka jumlahan dari angka tersebut adalah apa? Sigma Xi sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn seperti itu. Ya, dibaca penjumlahan suku XI untuk I-nya 1 sampai dengan I sama dengan N. Seperti itu ya. Nah, di sini akan saya beri contoh ya. Contoh misalnya ya. Contohnya adalah diketahui misalnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, dan X3 sama dengan 7 ya. Tentukanlah misalnya pertanyaan yang A adalah sigma XI I-nya 1 sampai 3 ya. Maka sesuai dengan definisi sama dengan apa? X1 gitu ya, tambah X2 ditambah X3 ya. X1-nya 3, X2-nya 5, X3-nya 7. Mudah ya, sama dengan 15. Oke. Sekarang yang B misalnya tentukan sigma ya 2xi kuadrat gitu ya. I-nya 1 sampai 3. Misalnya ya. Maka di sini apa? Sesuai definisi maka menjadi 2x1 kuadrat ditambah 2x2 kuadrat ditambah 2x3 kuadrat gitu ya. Nah, di sini 2 kali X1-nya 3 kuadrat ditambah 2, 5 kuadrat ditambah 2 kali 7 kuadrat ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini menjadi apa? 9 kali 2 ya 18 ditambah 25 kali 2 50 ditambah 49 kali 2 berapa? 90 49 kali 2 ya 49 kali 2 98 ya. Baik, hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah kok malah ungu ya. Hasilnya adalah coba dihitung ini 8 tambah 8 16. 8 tambah 8 adalah 16. Kemudian 10 11 16 166 gitu ya. Sekarang soal yang ketiga misalnya tentukanlah nilai dari sigma gitu ya. XI dikurangi I-nya saya 1 sampai 2 aja deh gitu ya. Maka di sini kalau dijabarkan menjadi ini kira-kira bisa enggak I kalau ada bentuk seperti ini? Dikurangi I-nya 2 dan 3 ya. I-nya berapa nantinya?
Oke, di sini XI-nya adalah, berarti kalau kita jabarkan, XI-nya adalah X1 dikurangi 1, gitu ya, ditambah X2 dikurangi 2, gitu ya, sampai 2 saja di sini, ya kan? Kemudian tadi X1-nya berapa? Kita ketahui X1-nya adalah 3 kurangi 1 ditambah X2-nya 5 dikurangi 2. Hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, jadi ini contoh dari sifat-sifat dari notasi sigma, gitu ya. Baik, sekarang saya akan memberi contoh penggunaan definisi notasi sigma ini. Untuk kasusnya adalah perkalian ya. Jadi di sini saya beri contoh ya. Contoh di sini misalkan diketahui X1-nya sama dengan 2 dan X3 sama dengan negatif 3. Seperti itu ya. Oke, kurang ya kayaknya kalau cuma 2 ya. Nah, kita tambah lagi, misalnya sini X3-nya adalah 1, Y1-nya adalah 4, Y2-nya adalah 2, dan Y3 sama dengan 5. Ibu, itu kok apa namanya, tidak hanya X aja ada Y-nya, iya. Jadi bisa jadi di sini tidak hanya ada satu apa namanya, entitas saja ya, tidak hanya satu entitas X, tapi juga bisa jadi ada lebih dari satu, misalnya di sini X ya. Nah, nanti seperti apa aplikasinya, seperti itu ya. Nah, sini saya contohkan misalnya A, hitunglah ya, ya di sini sigma XI YI, I-nya 1 sampai 3 ya. Maka di sini sesuai dengan definisi bagaimana? Sesuai dengan definisi di sini adalah X1 Y1 gitu ya, ditambah X2 Y2 gitu, ditambah X3 Y3 sama dengan, ya di sini X1-nya berapa? 2 kali Y-nya 4 gitu ya, ditambah X2-nya oh ini X2 ya, maaf ya, X2-nya negatif 3 kali 1 gitu ya, ditambah X3-nya 1 dikali, sorry, X2-nya tadi negatif 2, Y2-nya berapa? Y2-nya 2, maaf ya, Y2-nya ini 2, ditambah X3-nya adalah ini ya, X3-nya 1, Y3-nya 5 gitu ya. Di sini 8 dikurangi 6 ditambah 6, hasilnya berapa? 8. Nah, itu yang udah betul ya. X1-nya 2, Y1-nya 4, X2-nya negatif 3, ininya 2, 1, 5. Oh, ini 5, sorry, ini 5 ya, 1 kali 5 masa 6, 5. Hasilnya adalah 7 gitu ya. Oke. Ya, saya berikan contoh yang lain lagi. Misalnya di sini adalah sigma XI, I-nya 1 sampai 3 gitu ya. Kemudian di sini ini sigma Y. Nah, di sini ada, karena ada 2 sigma, nanti kita pakai sini YJ ya. J-nya 1 sampai berapa? Misalnya di sini 2 ya. Bagaimana menghitungnya? Nah, yang pertama, definisi yang pertama berarti ini apa? X1 tambah X2 dikalikan Y1 tambah Y2.
X1-nya tadi berapa? 2 ditambah negatif 3, gitu ya. Kemudian dikalikan Y1-nya 4, Y2-nya 2. Ini berarti negatif negatif berapa? 1 ya. Saya ganti 2 aja, ini 2 ya, ini 2. Negatif 1 dikalikan 8 sama dengan negatif 8. Sudah benar ya? X1 tambah X2, X1-nya 2, ini negatif 3, Y1-nya 4, Y2-nya 2, ini 8, ini 2, negatif 1, ya, sama dengan 8 ya. Ini contoh dari notasi sigma ya, sifat dari definisi dari notasi sigma. Baik, sekarang akan kita lanjutkan ke sifatnya ya, sifat-sifat dari notasi sigma. Di sini ada 3 ya, 3 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jika XI sama dengan K, untuk K itu merupakan suatu konstanta ya. Konstanta itu berarti apa? Suatu konstanta itu berarti dia konstan ya, tetap ya. Ya, berarti kan tetap gitu ya. Jadi maksudnya tetap itu mau berapapun I-nya itu dia nilainya akan sama. Maka berlaku apa? Berlaku sigma XI sama dengan N kali K ya. Nah, di sini akan coba kita buktikan ya, akan kita buktikan sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama ini adalah sifat 1 ya. Jika XI ini sama dengan K ya, di mana K-nya ini adalah apa tadi? Konstanta. Ya. Berlaku sigma XI sama dengan N kali K. I-nya 1 sampai N. Ya. Nah, di sini cara membuktikan ini adalah kita menggunakan definisi yang sudah kita pelajari ya. Di sini kita buktikan ya, bukti. Buktinya adalah bahwa sigma XI I-nya 1 sampai N. Itu kalau kita pakai definisi tadi berarti apa nih? X1 gitu ya, tambah X2 ditambah X3 sampai XN. Seperti itu ya. Nah, di sini ingat ya. Oh, sorry. Kita ketahui bahwa di sini XI-nya itu suatu konstanta ya. XI suatu konstanta. Artinya mau I-nya berapapun nilainya sama gitu ya. Ya. Mau berapapun I-nya sama, mau X1, X2, X3, X4 nilainya juga sama. Maka di sini adalah X1 juga nilainya K, X2 juga nilainya K, X3 juga K, maka X pun juga K. Ya, maka di sini K ini ada sebanyak N suku. Ya, sebanyak N suku. Nah, maka di sini bisa dikatakan ada K sebanyak N suku, seperti itu ya. Jadi terbukti kalau sigma XI itu N kali K ya, dengan syarat apa tadi? Dengan syarat bahwa XI-nya tadi adalah suatu konstanta. Kalau XI-nya nggak konstanta bisa nggak Bu? Ya nggak bisa ya. Jadi berlaku kalau XI-nya adalah suatu konstanta. Saya contohkan ya, misalnya begini. Contoh ya, contoh ya. Diketahui ya. Diketahui XI itu nilainya 3.
ya. Jadi XI itu 3, mau